Halo Sobat Romora semuanya, kembali lagi bersama kami Romora Hydro Jet Wash. Untuk kali ini kita akan menunjukkan proses pembersihan gedung Bareksa yang ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sebelum melanjutkan untuk menonton video proses yang sangat satisfying ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi buat rekan-rekan semua yang menonton video ini. Oke, kita masuk ke proses pembersihan. Jadi gedung Bareksa ini sebagian besar terbuat dari batu alam ya, batu alam Paras Jogja. Dan batu alamnya itu tidak di-coating dan sudah bertahun-tahun belum pernah dibersihkan. Sehingga ini terlihat seperti tidak terawat ya, padahal ini kan di pinggir jalan utama di daerah Kemang. Jadi ini memang mereka juga katanya bingung cara untuk membersihkan batu alamnya itu seperti apa. Sebelumnya mereka sudah pernah mencoba untuk membersihkan tetapi dengan menggunakan gerinda. Jadi permukaan batu alamnya itu disikat menggunakan gerinda ya. Tetapi hasilnya tidak maksimal dan itu merusak permukaan dari batu alamnya. Nah, setelah mereka cari-cari dan mereka menemukan Romora Hydro Jet Wash dan langsung menghubungi kita untuk membersihkan dinding atau fasad dari gedung ini. Dan sebagai informasi bahwa Romora Hydro Jet Wash adalah layanan pressure washing pertama yang ada di daerah Jabodetabek ataupun di daerah Pulau Jawa. Sehingga memang untuk layanan ini sangat sulit untuk ditemukan, makanya mereka belum pernah membersihkan ini sebelumnya. Nah, maka kita diminta untuk membersihkan batu alam yang sudah berlumut ini. Dan langsung saja kita eksekusi. Metode pembersihan yang kita lakukan adalah dengan metode pressure washing atau metode pembersihan menggunakan air bertekanan tinggi. Jadi kita menggunakan water jet dengan kombinasi surface cleaner seperti yang ada di video ini ya. Jadi yang bulat itu namanya surface cleaner, itu menyemprotkan air bertekanan tinggi sehingga lumut-lumut yang menempel di batu alam itu langsung bersih seketika, karena memang airnya itu sangat kencang ya. Mesin pressure washer yang kita gunakan adalah mesin berbahan bakar Pertalite dengan tekanan maksimal 275 bar atau sekitar 4000 psi, dan tekanannya itu bisa disetting untuk menyesuaikan ke jenis material yang dibersihkan. Dan seperti batu alam ini, karena lumutnya itu tidak terlalu parah, maka tekanannya itu kita setting ya, jadi tidak terlalu kencang. Kita tidak menggunakan tekanan maksimum untuk membersihkan ini. Untuk mempercepat proses pekerjaan kita, jadi kita menggunakan telescopic one. Jadi sticknya itu bisa diatur panjangnya sampai dengan maksimal 7 meter ya. Dan terlihat seperti yang ada di video, di ujungnya itu bisa diganti-ganti, apakah itu menggunakan surface cleaner yang bulat tadi ataupun menggunakan nozzle seperti nozzle biasa. Jadi bisa menyemprotkan di ujungnya dengan satu semprotan aja. Karena jenis layanan pressure washing ini kami adopsi dari Eropa, maka peralatan-peralatan yang kita gunakan ini memang tidak dijual di lokal ya. Kita sudah cari-cari, memang tidak ada dijual di Indonesia. Oleh sebab itu kami membeli dari luar negeri atau mengimpor dari luar negeri untuk semua peralatan yang kita gunakan. Jadi peralatan ini kita datangkan langsung dari luar negeri untuk menunjang ataupun membantu layanan kita di Indonesia. Proses pembersihan fasad gedung Bareksa ini memakan waktu selama 3 hari karena memang tingkat kesulitannya sangat tinggi ya. Dan juga kalau kita lihat banyak profilnya atau bentuknya sedikit bentuk kotak, dan itu yang mempersulit atau membuat pekerjaan lebih lama. Selain itu juga ketinggian dari gedung ini dan juga akses yang kita gunakan untuk membersihkan bagian atasnya itu memang sangat sulit ya, karena bagian atasnya itu volumenya memang kecil sedikit ya, tetapi posisi untuk membersihkannya itu sangat sulit karena berada di paling bawah dan kita harus sambil tiarap untuk menyemprotkannya dari sisi atasnya.
Dan proses pembersihannya ini hanya bisa dilakukan di weekend ya, di hari Sabtu dan hari Minggu, karena pada hari kerja itu banyak mobil yang parkir di sini dan juga banyak customernya yang lalu lalang yang masuk ke dalam gedung ini, dan itu bisa mengganggu pekerjaan ataupun mengganggu pelanggan yang datang ke sini. Maka kita diminta untuk membersihkan ini di hari Sabtu dan hari Minggu. Batu alam yang ada di gedung Bareksa ini keliling ya, sampai sisi depan, sisi samping, dan juga sisi belakang, dan itu semua kita bersihkan. Dan posisi mesinnya kita tempatkan di sisi samping karena sumber airnya ada di sana. Tetapi selang kita itu kita tarik sampai keliling gedung, dan itu panjangnya bisa mencapai 100 meter ya. Jadi selang kita itu memang bisa panjang disambung sampai dengan 100 meter. Untuk pembersihan batu alam seperti ini, kita hanya menggunakan air dan tidak ada campuran pembersih ataupun bahan kimia yang berbahaya. Murni hanya menggunakan tekanan air untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di permukaan batu alam itu. Jadi memang sangat aman lah ya untuk membersihkan batu alam seperti ini. Karena kalau kita menggunakan bahan kimia, tumbuh-tumbuhan yang ada di bawahnya itu pasti akan layu dan mati karena ketetesan bahan kimia tersebut. Tapi ini kita hanya menggunakan air saja, air dari keran langsung ditampung ke ember dan kemudian disemprotkan menggunakan alat ini, dan itu yang membersihkan lumut-lumut yang ada di permukaan batu alam tersebut. Dan untuk sisi atas gedung ini ada listnya paling atas, itu terbuat dari batu alam juga, dan itu juga sudah menghitam, dan itu kita bersihkan juga, sehingga tim kita yang naik ke atas harus menggunakan full body harness untuk mencegah apabila terjatuh ya, jadi tetap aman. Jadi safety-nya kita tetap perhatikan juga. Dan seperti ini prosesnya memang sangat sulit untuk membersihkan bagian atas ini. Jadi mereka harus sambil tiarap untuk membersihkannya, karena kalau kita menggunakan scaffolding itu tidak efektif karena di bagian bawahnya juga ada atap, jadi kita tidak bisa menaruh scaffoldingnya, dan juga waktu untuk bongkar pasang scaffoldingnya itu sudah habis ya, padahal yang dibersihkan sangat sedikit. Jadi makanya kita akali seperti ini, kita membersihkannya dengan cara seperti ini. Dan tim kita juga yang mengerjakan ini adalah tim-tim yang sudah terlatih ya. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman juga, dan sebelumnya mereka sudah memiliki pengalaman bekerja di migas. Dan untuk bekerja di ketinggian seperti ini mereka sudah sering lakukan, dan mereka juga sudah di training dan memiliki sertifikat working at height atau bekerja di ketinggian. Jadi untuk bekerja di ketinggian seperti ini mereka sudah tidak gemetaran lagi ya, karena ada orang yang fobia ketinggian, dan itu memang tidak bisa untuk bekerja untuk bangunan tinggi seperti ini. Tapi untuk hal ini mereka sudah sangat terbiasa, akan tetapi tetap harus menggunakan safety, yaitu full body harness. Karena posisi gedung ini berada di pinggir jalan utama dan itu ramai dilewati oleh orang-orang, maka pada saat proses pembersihan ini sempat menjadi tontonan juga ya, karena memang pada saat proses pembersihannya itu sangat satisfying ya apabila dilihat itu ya, apabila ditonton seperti itu, pada saat disemprot langsung bersih, itu memang sangat satisfying, dan tidak sedikit orang yang memvideokan juga. Untuk orang awam yang melihat proses pembersihannya memang melihat ini gampang untuk mengerjakannya ya. Akan tetapi kita yang sudah terbiasa mengerjakannya, kita bisa mengalami sendiri, dan prosesnya ini memang sangat melelahkan ya. Karena kita harus menahan tekanan air atau tekanan dari gunnya itu, dan juga posisi kita untuk menyemprot itu memang membuat kita sangat pegal ya, pegal di tangan ataupun di pinggang seperti itu. Dan juga untuk proses pembersihannya itu tidak sembarangan, jadi memang ada tekniknya, cara menyemprotnya seperti apa, arahnya seperti apa, dan juga sudut dari semprotannya itu harus diperhitungkan juga. Jadi bukan hanya asal semprot seperti itu ya.
Dari hasil pembersihannya kita bisa melihat bahwa orang itu sudah berpengalaman atau masih belajar. Untuk orang yang masih belajar biasanya hasil pembersihannya itu tidak merata dan itu berbekas atau bergaris ya. Jadi bekas semprotannya itu terlihat dan itu tidak rata. Jadi sangat berbahaya apabila ini dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang yang kurang berpengalaman, karena ini air bertekanan tinggi dan jangan dikira bahwa tekanan airnya sama seperti water jet yang biasa digunakan untuk cuci mobil. Ini tekanannya bisa 3 kali lipat lebih kencang daripada water jet yang biasa digunakan untuk cuci mobil ya. Dan apabila terkena bagian tubuh, maka itu akan luka ya. Karena tim kita juga pernah mengalami seperti itu ya. Dan karena tanpa sengaja tangannya terkena semprotannya, tidak sampai 1 detik kulitnya langsung robek ya. Untuk pembersihan dengan metode pressure washing seperti ini bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis material yang berlumut ya. Bisa untuk genteng, bisa untuk paving block, batu alam, dan juga untuk semen, lantai semen seperti itu. Tetapi memang hanya untuk yang berlumut ya. Kalau berkerak seperti keramik berkerak itu tidak bisa disemprot menggunakan water jet ini. Itu hanya bisa dibersihkan dengan bahan kimia. Dan kami Romora Hydro Jet Wash tidak hanya memiliki layanan pressure washing seperti ini ya. Memang pressure washing ini adalah layanan utama kami, tetapi kami masih memiliki layanan yang lainnya juga, seperti pembersihan kamar mandi, kaca, pembersihan gedung, dan pembersihan lainnya. Dan untuk rekan-rekan semua yang menonton channel ini bisa melihat juga di channel kami yang lain untuk video-video yang satisfying lainnya, dan juga bisa di Instagram kami Romora Hydro Jet Wash ataupun di TikTok kami Romora Hydro Jet Wash. Nanti di sana bisa dilihat layanan-layanan kami yang lainnya dan juga video-video yang satisfying yang lainnya, karena masih banyak video yang kami upload ke media sosial ya, untuk ditonton ataupun sebagai edukasi atau hiburan untuk rekan-rekan semua yang menonton. Oke, apabila suka dengan video-video kita, maka jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang satisfying lainnya. Dan apabila ada pertanyaan seputar cleaning seperti ini ataupun mau sekedar sharing, langsung saja komen di bawah ya, dan kita akan jawab nanti satu persatu, ataupun bisa di DM langsung atau di WA langsung, karena kontak kita ada di profile kita ataupun melalui Instagram ataupun TikTok kita. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video kita, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, dan kita diberikan rezeki yang melimpah. Terima kasih.